Pemirsa, besok kita akan menyaksikan debat calon wakil presiden. Debat ini disebut-sebut sangat dinantikan oleh warga karena akan mempertontonkan kualitas para calon RI2. Ada kandidat yang mengaku sudah biasa berdebat, namun ada pula yang jarang tampil memenuhi undangan debat. Siapa yang akan unggul dalam debat cawapres nanti? Siapa pula yang akan memainkan strategi menyerang, bertahan, atau malah cari aman? Sudah bergabung bersama kami ada jubir muda Amin untuk daerah Jawa Timur, Regina Nadia Suwono, kemudian ada jubir tim kampanye nasional Rahayu Saraswati, dan ada jubir TPN Ganjar Mahfud Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Selamat pagi, Pak Valen. Pagi. Nah, karena tema kita soal siapa yang jago memikat pemilih muda, jadi begini, kita akan simak terlebih dahulu ada komentar anak muda untuk debat ronde 2 besok. Kita simak bersama. Tentang ini kan ekonomi dan keuangan. Tema debat cawapres tanggal 22 ini tuh kalau nggak salah membahas tentang ekonomi atau keuangan negara terkait ekonomi digital, penerapannya terhadap pembangunan infrastruktur dan penyerapan di APBN atau APBD. Iya tahu, itu topiknya tentang ekonomi, keuangan, sama infrastruktur. Jujur aku penasaran sama Mas Gibran sih, soalnya kan di debat capres kemarin dia kayak semangat banget tuh. Jadi aku penasaran aja sama gagasan yang bakal dia bawa kayak gitu. Dan dia paling muda juga soalnya. Kalau yang pengen denger gagasannya sih mungkin Caimin ya, karena dengan sekarang beliau kan jadi wakil ketua DPR, terus juga punya pengalaman jadi menteri dan segala macam, kayaknya gagasannya mungkin bisa lebih oke gitu daripada cawapres yang lain. Mungkin Mas Gibran ya, kenapa? Karena Mas Gibran ini kan salah satu kandidat yang digadang-gadang menjadi perwakilan generasi milenial di dalam kontestasi politik tahun ini gitu. Paling menonjol sih ya mungkin Caimin juga gitu, atau Gibran, tapi kayaknya Caimin karena ya itu tadi dengan pengalamannya beliau jadi wakil ketua DPR, pernah jadi menteri juga, jadi kayaknya mungkin di debat cawapres nanti beliau bisa lebih menonjol gitu jawabannya. Mungkin Pak Mahfud ya, karena Pak Mahfud MD ini kan udah punya pengalaman menjabat sebagai pejabat publik gitu, jadi mungkin menurut aku dia bakalan lebih terbiasa atau familiar dengan bagaimana sih cara memaparkan gagasan atau ngomong di depan publik. Nah, kalau misalkan dilihat dari isunya sih kayaknya lebih condong ke Mas Gibran ya, soalnya kayak perekonomian gitu. Tapi ya lihat besok lagi sih, lihat besok juga sih, soalnya kan mengingat masih ada 2 cawapres lain yang punya gagasan bagus-bagus. Nah pemirsa, kalau kita lihat tadi yang disampaikan anak-anak muda mahasiswa ini, ternyata ada 2 dari 3 mahasiswa penasaran dengan performa debat Gibran besok. Kalau begitu saya mau ke Mbak Saras terlebih dahulu. Mbak Saras, kalau kita lihat gimana sejauh ini persiapan debat Gibran untuk besok, kira-kira Mas Gibran gugup nggak di masa persiapan ini, Mbak Saras? Maaf, ini ada yang mengikuti karena udah kangen sama mamanya baru selesai COVID juga. Jadi kalau misalkan dilihat dari Mas Gibran sendiri sih, saya rasa beliau sudah terbiasa ya untuk ini bukan pertama kalinya beliau ikut debat. Ini juga beliau sudah dipersiapkan bahkan dari jauh-jauh hari. Untuk hari ini memang fokus persiapan mungkin penambahan wawasan, tapi beliau ini sudah pernah menjadi, istilahnya beliau sampai sekarang masih sebagai wali kota, jadi sudah sangat paham bagaimana mengeksekusi program. Mau ikutan ngomong. Iya. Jadi Gibran sudah paham eksekusi program dan sudah ada persiapannya sejauh ini. Tadi ada satu yang menyebut soalnya Gibran semangat banget di debat yang sebelumnya. Berarti sejauh ini masyarakat harusnya memahaminya bagaimana? Benar-benar semangat untuk persiapan debat besok, Mbak Saras? Ya, saya rasa kalau misalkan semangat, tentunya semangat. Karena bagaimanapun juga beliau sudah sangat tahu, paham pada saat beliau menerima mandat sebagai cawapres dari Pak Prabowo, bahwa ini adalah salah satu hal yang harus dihadapi. Sama sekali tidak ada
keguguban istilahnya dari beliau dan pernah juga mengikuti debat waktu itu untuk calon wali kota di Solo dan sekarang tinggal memantapkan istilahnya wawasan dari segi nasional saja. Tapi kalau misalkan program dan juga bagaimana untuk menjalankan program-programnya, saya rasa beliau sudah sangat menguasai. Baik, oke Mbak Sarah. Jadi kalau untuk Gibran pasti bisa menguasai karena sudah pernah sebelumnya juga ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.